Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Laila dengan NIM F1S1200116 dari ruang 001. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal, di mana jurnal itu membahas mengenai teori antrian. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah riset operasi dengan dengan materi teori antrian. Di sini terdapat aplikasi teori antrian dan simulasi pada pelayanan teller bank. Kemudian permasalahan teori antrian. Antrian terjadi pada kondisi apabila objek-objek menuju suatu area untuk dilayani, namun kemudian menghadapi keterlambatan disebabkan oleh mekanisme pelayanan mengalami kesibukan. Di sini saya akan menjelaskan dari sisi artikelnya. Penelitian dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian dilakukan pada bank yang diberikan wewenang untuk pengambilan beasiswa bidik misi. Pengambilan beasiswa ini berlangsung dari Senin tanggal 3 September, kemudian Jumat 7 September, dan penelitian dilakukan selama 3 hari. Kemudian yang dipilih secara random pada periode sibuk. Penelitian dilaksanakan pada Rabu 5 September, kemudian Rabu 5 September pada jam 8-11, kemudian Kamis 6 September dengan jam yang sama, yaitu dengan jam 8 pagi sampai 11, kemudian hari Jumat, yaitu 7 September, dengan jam yang masih sama, yaitu jam 8 sampai jam 11. Di sini dijelaskan tidak terjadi penolakan dan pembatalan terhadap kedatangan para pelanggan atau penolakan diabaikan. Sistem antrian dimulai dari masuknya pelanggan ke dalam antrian, pembayaran, sampai dengan pelanggan tersebut meninggalkan teller setelah selesai dilayani oleh teller. Dalam penelitian ini mengambil data berupa waktu kedatangan, waktu mulai pelayanan, dan waktu selesai pelayanan, dengan alat bantu berupa alat pengukur waktu berupa jam tangan. Kemudian di sini terdapat bagaimana sih mencari tingkat kedatangannya. Untuk jurnal yang saya review, pola kedatangan pelanggan pada bank diasumsikan berdistribusi Poisson. Untuk menguji bahwa kedatangan nasabah berdistribusi Poisson atau tidak, dilakukan uji kebaikan dengan Chi-square. Untuk penjelasannya yaitu karakteristik dan asumsi dari model antrian dirangkum dalam bentuk notasi. Adapun di mana simbol yang akan digunakan nanti yaitu ada A, B, C, D, E, dan F, merupakan di mana simbol ini merupakan unsur-unsur dasar dari model baris antrian. Untuk keterangan sendiri yaitu ada A, yaitu distribusi kedatangan atau arrival distribution, kemudian ada B, distribusi waktu pelayanan atau keberangkatan, atau sering juga disebut dengan service time return. Kemudian ada C, yaitu jumlah pelayan dalam paralel, di mana C sama dengan 1, 2, 3, atau saking banyaknya sampai tak terhingga. Kemudian ada simbol D, di mana disiplin pelayanan seperti VCVS, LCVS, dan SIRO. Kemudian ada simbol E, yaitu jumlah maksimum yang diizinkan dalam sistem, atau QE dan sistem. Kemudian yang terakhir ada F, yaitu jumlah pelanggan yang ingin memasuki sistem dalam sumber. Kemudian tingkat pelayanannya. Kedatangan pelanggan tidak berdistribusi Poisson, dan waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. Pelanggan dilayani oleh 3 orang teller dengan peraturan pelanggan yang pertama datang dilayani terlebih dahulu, serta kapasitas sistem dan sumber yang tak terbatas. Oke, di sini untuk penjelasan pola kedatangan pada bank diasumsikan berdistribusi Poisson. Untuk menguji bahwa kedatangan nasabah berdistribusi Poisson atau tidak, dilakukan uji kebaikan itu dengan Chi-square. Di sini jelaskan tadi ada 3 hari dilakukan pengujian, yaitu ada tanggal 5, 6, dan 7. Untuk hari Rabu 5 September pukul 8-11 dari hasil pengujian pada data yang dilakukan pada teller bank pada Rabu 5 September, diperoleh kedatangan pelanggan tidak berdistribusi Poisson dan waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. Pelayanan dilayani oleh 3 orang teller dengan peraturan pelanggan yang pertama
datang batas. Di sini antriannya sudah teratur dan tidak ada kesibukan-kesibukan yang menyebabkan keterlambatan. Kemudian berdasarkan notasi Kendall, maka sistem antrian pada teller bank Rabu 5 September mengikuti model yaitu model GGC. Kemudian untuk hari Kamis 6 September mengikuti model yang masih sama, yaitu diperoleh kedatangan pelanggan tidak berdistribusi fashion dan waktu pelanggan tidak berdistribusi eksponensial. Pelanggan dilayani oleh 3 orang teller dan peraturan pelanggan yang pertama datang dilayani terlebih dahulu, sama dengan hari sebelumnya yaitu tanggal 5, dan masih menggunakan model yang sama. Kemudian untuk hari Jumat yaitu 7 September dengan waktu yang masih sama, yaitu waktu pukul 8 sampai 11, diperoleh kedatangannya pelanggan tidak berdistribusi fashion dan waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial. Masih sama juga, yaitu pelanggan dilayani 3 orang teller dengan peraturan yang pertama datang dilayani terlebih dahulu, kemudian kapasitas sistem dan sumber yang tak terbatas. Dari sumber tersebut, berdasarkan notasinya, maka sistem antrian pada teller bank Jumat 7 September yaitu masih mengikuti model GGC. Kemudian di sini ada menentukan efektivitas proses pelayanan pelanggan. Di sini dari sisi pelayanannya itu dapat ditentukan dengan menghitung jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem dan antrian, menghitung waktu rata-rata yang dihabiskan seseorang pelanggan dalam sistem dan antriannya, yaitu mungkin untuk menghitung waktu rata-ratanya di sini mulai dari mereka datang, menunggu antrian, serta yang terakhir yaitu meninggalkan teller. Kemudian serta menghitung peluang pelayanan tidak sedang melayani pelanggan. Baik, lanjut. Untuk mode antrian yang digunakan masih sama, yaitu GGC. Untuk model antrian ini bisa kita definisikan sebagai model antrian dengan pola kedatangan berdistribusi umum atau general, dan pola pelayanan berdistribusi umum juga atau general, dengan jumlah fasilitas pelayak sebanyak C pelayan. Disiplin antrian yang digunakan pada model ini adalah umum, yaitu VCVS atau first come atau first come first served. Kapasitas maksimum dalam sistem adalah tak terbatas yang memiliki sumber pemanggilan juga tak terbatas. Oke, di sini ada menggunakan model apa? Tadi sudah dijelaskan juga. Untuk model penelitian itu penelitian pada 3 hari bank tersebut pada tanggal 5, 6, dan 7 menggunakan model GGC. Model ini yaitu model antrian dengan waktu kedatangan dan waktu pelayanan berdistribusi general. Kemudian ada hasil analisisnya bagaimana. Untuk hasil ini adalah hasil perhitungan efektivitas prosesnya. Ada hari Rabu 5 September, kemudian Kamis 6 September, dan Jumat 7 September. Pada hari Rabu ada 12 pelanggan, kemudian Kamis ada 14 pelanggan, dan Jumat ada 9 pelanggan. Pada umumnya situasi antrian memiliki masa sibuk atau periode sibuk. Periode sibuk dapat digambarkan dengan proses dari sistem atau antrian dimulai ketika pelanggan tiba, kemudian menunggu, dan akan berakhir ketika pelanggan meninggalkan sistem. Di sini juga dijelaskan yaitu dengan ini adalah proses yang terjadi, kemudian dimulai dari kemudian input data oleh pelayan dari teller banknya, kemudian membangkitkan distribusi normal, yaitu waktu kedatangan dan waktu mulai pelayanan. Kemudian perhitungan waktu tunggu. Waktu tunggu ini yaitu waktu tunggu dari pelanggan untuk menunggu akan dipanggilnya nomor antrian mereka untuk mulai dieksekusi. Kemudian membangkitkan distribusi acak waktu pelayanan. Kemudian perhitungan waktu pelayanan. Selanjutnya perhitungan seperti inilah flowchart simulasinya. Untuk simulasi tersebut masih menggunakan model antrian GGC. Ini adalah hasil dari model antrian yang digunakan pada
penelitian ini, itu ada simulasi model antrian dengan GGC 3 ini adalah SINA atau kedatangannya ada 3 hari pada teller. Bisa kita lihat. Baik, untuk kesimpulannya, model antrian ketiga hari selama penelitian mengikuti model antrian GGC atau GG3. Tiga itu yaitu 3 hari penelitian. Artinya pola kedatangan berdistribusi general dan pola pelayanan berdistribusi general. Pada fasilitas pelayanan ini terdapat 3 teller dengan aturan pelayanannya pelanggan yang pertama datang dan dilayani terlebih dahulu, serta dapat menampung hingga nasabah yang boleh memasuki sistem. Peluang teller menganggur memiliki persentase angka yang kecil. Dalam hal ini terlihat bahwa masa sibuk terjadi pada hari Kamis. Peristiwa ini terjadi pada hari Kamis 6 September. Jumlah pelanggan dalam antrian ada 14 pelanggan tiap menitnya dan dalam sistem 17 pelanggan tiap menitnya. Untuk rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian sekitar 14,99 menit untuk setiap pelanggan. Dan untuk rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem sekitar 18,7 menit untuk setiap pelanggan. Hal ini berarti sebagian besar waktu dari teller yang ada digunakan untuk melayani para pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan tidak akan menemui antrian yang cukup panjang dan waktu tunggu yang relatif lama untuk mendapatkan pelayanan. Dari hasil perhitungan simulasi berbeda dengan hasil perhitungan manualnya, karena pemanggilan data menggunakan data random. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai review jurnal untuk materi teori antrian. Adapun kesalahannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.